Dan pemirsa, untuk membahas persoalan anggaran pendapatan dan kegiatan anggota DPRD DKI Jakarta 2021 yang disebut bakal naik drastis, kini kami telah bersama peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen, Formapi, Lusius Karus. Selamat sore Pak Lusius. Selamat sore. Ya, anggaran pendapatan dan kegiatan DPRD DKI Jakarta pada tahun depan diusulkan naik. Bagaimana pendapat Anda? Ya, saya kira sih mengagetkan gitu ya, anggaran pendapatan untuk DPRD DKI ini yang jumlahnya fantastis sampai 8 triliun gitu ya. Ini hampir separuh lebih besar dari anggaran untuk DPR RI yang untuk tahun 2021 disepakati di angka 5,9 T gitu ya. Dengan 106 orang anggota dibandingkan dengan 575 anggota di DPR RI. Ya, tentu saja kenaikan anggaran DPRD ini sesuatu yang luar biasa, dan yang membuat kita tambah tercengang gitu ya dengan angka sebegitu besar. Tentu saja karena tidak ada alasan yang sangat signifikan kemudian untuk kenaikan yang sangat fantastis ini ya, yang justru terjadi mestinya kemudian di tengah pandemi ini yang harus dilakukan oleh lembaga seperti DPRD DKI ini, bagaimana memastikan adanya penghematan anggaran untuk kemudian dipakai atau digunakan untuk mengatasi pandemi dan dampaknya ya. Tapi yang justru terlihat anggaran yang justru diinginkan DPRD, kenaikan untuk tunjangan yang akan diberikan kepada mereka. Jadi saya kira di sini kontradiksi yang luar biasa, di sini pengajuan anggaran yang luar biasa tidak masuk akalnya. Pertama, di samping karena anggarannya jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran DPR RI dengan jumlah anggota yang lebih banyak juga gitu ya. Yang kedua, saat ini kita dihadapkan pada pandemi dan sampai tahun 2021 kita pun tidak bisa memastikan pandemi itu akan berakhir. Kita tahu sendiri berita 1-2 hari terakhir, gubernur dan wakil gubernur DKI saja ya, sudah terjangkiti virus corona ini ya. Itu artinya ancaman virus ini begitu nyata gitu ya, dan juga tidak memandang setinggi apa jabatan seseorang maupun pendapatan dari politisi kita. Baik. Itu artinya ini mestinya menjadi kondisi yang harus dipertimbangkan oleh DPRD ya, dalam merencanakan anggaran. Baik. Ya, dari DPRD sendiri ada beberapa alasan yang disampaikan, contohnya adalah penyesuaian anggaran yang diterima oleh DPRD dari eksekutif. Kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan baru yang di tahun 2020 ini tidak ada, tapi tahun depan itu ada. Contohnya adalah sosialisasi perda dan juga ada sosialisasi kebangsaan. Menurut Anda ini alasannya tidak cukupkah? Saya kira alasan itu juga mengada-ada ya, karena mestinya fungsi DPRD itu juga untuk menentukan penting atau tidak pentingnya kegiatan, urgen atau tidak urgennya kegiatan yang direncanakan atau diajukan oleh Pemprov DKI gitu ya. Jadi tidak melemparkan bola ke Pemprov DKI untuk usulan kenaikan anggaran yang fantastis itu. Karena pembahasan anggaran yang melibatkan DPRD dengan Pemprov itu mestinya mengandaikan juga termasuk dengan kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD. Ya. Jadi tidak benar kemudian alasan tambahan kegiatan baru yang tahun ini tidak ada tapi tahun depan ada itu jadi pertimbangan kenaikan anggaran itu. Justru yang harus dilakukan DPRD bagaimana memastikan kegiatan-kegiatan yang tidak penting yang diajukan oleh Pemprov DKI dalam RAPBD itu dipastikan untuk dihapus misalnya dalam proses pembahasan. Tapi kan itu tidak dilakukan oleh DPRD. Yang mereka lakukan justru menyetujui usulan kenaikan anggaran yang ada dalam RAPBD itu, yang jumlahnya fantastis tanpa ada catatan kritis, tanpa ada keberatan. Walaupun kita tahu ada satu fraksi yang sampai sekarang masih ngotot, yaitu fraksi PSI. Ya, tapi sayang saya kira tiap tahun PSI dibiarkan sendiri untuk memperjuangkan anggaran yang lebih banyak mestinya diperuntukkan bagi rakyat ketimbang bagi DPRD-nya. Ya. Tapi menurut Anda sendiri terkait dengan adanya usulan ini, apakah ini cukup mendadak seperti itu? Tidak mendadak. Yang mendadak itu kita bisa mengakses informasi ini gitu ya. Karena pada proses pembahasan RAPBD ini kita tahu sendiri, bahkan waktu itu juga sempat mencuat di publik,
bagaimana DPRD misalnya memilih tempat untuk melakukan rapat pembahasan anggaran itu di puncak, ya. Jauh dari keramaian DKI, jauh dari kantor di mana DPRD ini bekerja. Dan saat itu DPRD dikritik karena pemilihan tempat itu dianggap sebagai upaya DPRD untuk melakukan pembahasan diam-diam terhadap anggaran DKI, ya. Artinya memang ada semacam strategi agar pembahasan ini tidak begitu transparan, begitu ya, Pak Lusius? Betul, saya kira pilihan tempat itu mengonfirmasi gitu ya. Mereka memilih tempat yang cukup jauh di tengah pandemi yang mestinya melarang orang untuk keluar jauh gitu ya, dan berkerumun, tapi DPRD nekat untuk kemudian melakukan rapat di puncak, dan hasil rapat yang kemudian terkesan sembunyi-sembunyi itu ya terkonfirmasi dengan hasil yang kemudian sekarang jadi polemik, kenaikan anggaran yang cukup signifikan di DPRD. Tapi mungkin nggak ada anggota dari fraksi yang tidak mengetahui soal ada rencana ini? Saya kira sih sangat mungkin, karena yang melakukan pembahasan mendalam terkait dengan RAPBD ini kan mestinya Banggar, ya, panitia anggaran di DPRD. Ya. Jadi mungkin setelah ini kemudian disampaikan dalam bentuk laporan untuk dibahas bersama di paripurna di DPRD, anggota-anggota lain mungkin baru mengetahui. Jadi wajar kalau kemudian setelah pembahasan di puncak itu sekarang muncul penolakan-penolakan karena sudah ada hitam di atas putihnya usulan anggaran yang diajukan oleh DPRD DKI. Gitu. Baik, Pak Lusius, terima kasih telah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Oke, terima kasih sama-sama.